bagaimana tentang seseorang yang mengilzam saudaranya tentang dari perbedaan yang ada, Ustaz. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika itu khilafnya adalah khilafus sa'iq, Anda hanya bisa mendatangkan pendapat yang Anda ambil dari pendapatnya para ulama, silakan Anda menguatkan. Tetapi mengilzamkan orang lain dengan pendapat dirinya, itu bukan tugas Anda. Itu tugasnya pemerintah, itu tugasnya qadhi. Ketika qadhi telah menentukan sebuah hukum, ya, dan itu menjadi hukum resmi negara, maka demikian kita lihat para ulama kita, mereka mengikuti apa yang sudah menjadi aturan. Karena ketika masalah itu diangkat kepada pemerintah dalam sebuah permasalahan dan mereka menghukumi masalah A, tentunya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita masih dalam koridor khilafus sa'iq. Ini saya ulangi kembali, kita cerita ini masalah khilafus sa'iq. Ya, pemerintah ada khilaf sa'iq A dan B. Kemudian pemerintah menentukan demikian ketentuannya. Ya, maka semaksimal mungkin seseorang itu tidak menyelisihi ketika khilafnya itulah khilaf yang sa'iq. Dan dalilnya, para hadirin dan hadirat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membawa kisah ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu tentang sebuah permasalahan fikih pada waktu itu. Dan kemudian diadukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu karena mulai terjadi perpecahan di kalangan penduduk muslimin pada waktu itu, karena Muawiyah sebagai gubernurnya, Abu Darda sebagai ulama yang dimuliakan pada waktu itu di negeri tersebut, karena beliau seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyarankan kepada Abu Darda agar beliau menghindar dari tempat tersebut supaya untuk menutup pintu-pintu fitnah yang terjadi. Nah, ini pemerintah itu melazimkan, iya, seperti Arab Saudi misalnya, pemerintah mereka melazimkan perempuan tidak boleh masuk ke kuburan. Jadi kalau perempuan yang mereka masuk ke kuburan itu bisa apa? Bisa ada ketentuan hukum di sana yang akan berlaku. Ya, ada syurtoh yang akan menjaga perempuan nggak boleh masuk kuburan. Dan itu sudah menjadi mazhabnya mereka. Dia silakan, ya, pemerintah punya hak untuk melazimkan. Lah ente kepala desa juga bukan, Pak RT juga bukan, gimana ente melazimkan orang lain dengan fikih? Nah, yang itu merupakan sifatnya khilafus sa'iq. Ya, makanya saya sebutkan tadi, ketika Anda menjadi seorang penuntut ilmu, Anda nggak boleh baperan. Ya, dan tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada dirinya, ya, dengan sampul dia memajak manusia di atas Quran dan Sunnah, ketika pendapatnya tidak didengar, dia akan marah. Ketika pendapatnya tidak didengar, dia akan memboikot. Ketika pendapatnya tidak dengar, mungkin dia akan mentahdir. Ya, dia hanya sampulnya saja kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi hakikatnya dia sedang mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, dan subhanallah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masail Kitab Tauhid, ketika beliau menyebutkan bab fadlu, bab kemuliaan mengajak manusia kepada tauhid, kata beliau, hati-hati. Ada orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada tauhid, tapi tanpa dia sadari dia sedang mengajak manusia kepada dirinya sendiri. Ya, kitab yang diajarin usul salasah, kitab yang diajari kutubus sittah, kitab tauhid. Tetapi kontennya memang kitab tauhid, tetapi hakikat yang sedang diajarlah pada dirinya sendiri. Bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau pendapat dia nggak diambil, marah dia. Misalnya dia bersedekap. Ya, setelah bangun dari ruku dia bersedekap. Dia sudah bawa dalilnya begini, demikian. Dilihat ke kiri nggak ada yang bersedekap ini. Akhirnya apa? Dia buang muka. Karena nggak ngambil pendapat dia. Ini kan perkara yang khilaf di kalangan para ulama. Iya, khilaf di kalangan para ulama, tapi dia nggak mau terima kalau orang nggak mau ngambil pendapat dia. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, Syekh, ada orang-orang yang mereka menyeru kepada tauhid, tetapi mereka berpecah belah. Kata Syekh, mereka nggak menyeru manusia kepada tauhid. Loh, tapi mereka ngajarin kitab tauhid, mereka mengajari kitab usul salasah, mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah secara konten. Mereka nggak mengajak manusia kepada tauhid. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya umat inilah umat yang satu dan akulah Rabb kalian, sembahlah aku. Jadi ketika manusia mereka menyembah Allah zahiran wa batinan, pasti mereka akan berkumpul di atas tauhid itu sendiri dan mereka akan menjadi satu umat yang satu. Bisa difahami para hadirin? Sehingga itulah tadi hal yang saya sebutkan tadi. Maka Anda jangan menjadi qadhi. Ya, apalagi memberat-beratkan diri, wah ini dia ikut WA siapa saja. Ya, mau masuk WA tanya lagi, kamu ngaji kemana? Mas, tugas polisi udah ada, jangan ente jadi tugas polisi. Ya, hakim itu sudah ada tugas, bukan sudah ada penyidik di sana.
orang-orang yang dikhawatirkan akan berbuat kerusakan, itu sudah ada penyidik KPK dan lain sebagainya, sudah digaji oleh negara. Oleh karena itu jangan ente memposisikan diri ente sebagai petugas negara yang kemudian tanpa ente sadari ente telah buat negara dalam negara, melazimkan orang dengan lawazim yang itu bukan haknya dia. Ente tugasnya cuma mengajak. Manusia mau menerima, alhamdulillah. Manusia nggak menerima, nggak ada urusan sama ente, nggak ada urusan sama ente. Iya, itu tugasnya kita. Ya, ente ngajak, oh begini demikian, jangan kamu duduk dengan si fulan, dengan duduk sama si alan. Kemudian dia duduk sama si fulan, dia duduk sama si alan, dia ngaji sama si fulan, dia ngaji sama si... Udah, itu urusan dia. Anda cuma ngajak. Kecuali kalau itu istri Anda, ente pegang tangannya, tarik. Awas ya, ente istri saya. Ya, atau anak Anda punya kekuasaan. Ini bukan siapa, bukan istri Anda, bukan anak Anda, bukan siapa-siapa Anda juga bukan. Oh, nggak bisa. Ini sudah ada ketentuan dari yayasan ini. Nggak boleh ini, nggak boleh diselisih daripada aturan yayasan. Apa salah, apa bedanya ente sama mereka? Mereka hizbiyahnya bentuk ini, ente hizbiyahnya juga model yang lainnya. Sama-sama hizbiyah, cuman bentuknya saja yang berbeda. Ya, maka seseorang itu nggak perlu membebani dirinya. Ya, untuk menjadi polisi buat orang lain dijaga, ini kita harus jaga ini, ikhwan, jangan sampai masuk ke grup ini, jangan masuk ke grup ini. Jangan, kita cuman jelaskan. Udah, titik, sampai di situ tugas kita. Ya, jangan tugas hakim atau tugas penyidik kita ambil, kalau mereka dapat gaji, kita nggak digaji. Ya, bisa difahami. Nah, wallahu a'lam bishawab.